Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 21 Rajab tahun 1441 Hijriah atau tanggal 15 Maret tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas bab yang pertama di dalam kitab ini, yaitu tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita fahami bersama bahwasanya yang namanya tauhid ini adalah perkara penting bagi seorang hamba, karena dengan itu tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Para ulama menafsirkan kecuali agar mereka mentauhidkan aku, yaitu mentauhidkan Allah. Maka tauhid kepada Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam membahas bab yang pertama ini, kemarin kita sudah sampai di dalil yang ketiga pembahasannya. Yang punya bukunya masih membahas yang ada di halaman 1, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah berfirman terkait masalah hakikat dan kedudukan tauhid. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu telah mengqadha, dalam artian Tuhanmu telah memerintahkan. Perintahnya adalah alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Perintahnya adalah agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Pada pertemuan kemarin subuh, kajian tafsir As-Sa'di, sudah kita sampaikan tentang makna ibadah. Makna ibadah adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu sebutan untuk apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, kelihatan atau tidak kelihatan. Apa sebutannya? Sebutannya misalkannya sholat. Kita tahu sholat itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan ini merupakan perbuatan. Apa sebutannya? Ngaji Quran. Ngaji Quran kita tahu dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan ini merupakan ucapan, kelihatan. Yang tidak kelihatan apa? Tawakal. Tawakal kita tahu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan
itu tidak kelihatan. Maka sebutan untuk apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan, kelihatan atau tidak kelihatan, disebut sebagai ibadah. Lalu apa saja yang lain yang dicintai dan diridhoi oleh Allah? Ini yang tidak mungkin kita jawab semuanya, karena Nabi mengatakan al-ilmu bit-ta'allum. Yang namanya ilmu itu belajar terus. Dalam artian apa? Seiring berjalannya waktu, kita terus mempelajari ilmu Allah, kita terus mempelajari agama Allah, akan terjawab bagi kita mana ibadah-ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan mana ibadah-ibadah yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah. Makanya itu akan terjawab pelan-pelan. Karena kalau dibahas sekali duduk, itu bukan ilmu namanya nafsu. Akan tapi Nabi mengatakan al-ilmu bit-ta'allum. Yang namanya ilmu itu belajar terus. Nah, di sini Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Tuhanmu telah memerintahkan, perintah yang pertama adalah tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang dikatakan sebagai tauhid. Makanya kalau disebut-sebut dakwah tauhid adalah dakwah para nabi. Dakwah tauhid adalah dakwah yang hak. Maksudnya dakwah tauhid adalah mengajak agar beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian kemarin kita sampaikan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait masalah qada. Ya, terkait masalah qada. Qada ada dua, ada qada syar'i, ada qada kauni. Apa bedanya qada syar'i dengan qada kauni? Kemarin sudah kita sampaikan. Qada syar'i ini bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi. Akan tetapi qada syar'i ini mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya beribadah kepada Allah, ini merupakan qada syar'i dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan qada kauni. Kalau qada kauni mesti terjadi, akan tetapi bisa jadi dicintai oleh Allah dan bisa jadi tidak dicintai. Seperti misalkannya Bani Israel. Ya, Bani Israel dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya, Bani Israel di zamannya Nabi Musa. Maka dihabisi oleh Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang keempat. Ya, Allah berfirman, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Kata Allah, wa qadayna ila bani Israil. Kami berikan qada kepada Bani Israel. Qadanya di sini adalah qada kauni. Apa sifatnya? La tufsidunna fil ardi marratain. Kalian Bani Israel mesti bikin kerusakan. Dan memang faktanya seperti itu. Apakah dicintai oleh Allah? Ya, Allah nggak mau. Di satu sisi dicintai dalam rangka kita mengambil pelajaran dari kasusnya Bani Israel, biar kita jangan seperti itu. Apakah sama dengan Bani Israel begitu berarti Allah redha sama mereka? Jawabannya tidak. Itulah yang disebut sebagai qada kauni. Kemudian di sini Allah mengatakan wa qada rabbuka. Tuhanmu memerintahkan. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qada rabbuka, bukan rabbukum. Maka yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat berikutnya alla ta'budu. Ada waw. Ta'buduna aslinya. Kalau engkau seorang ta'budu saja. Ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah. Tapi kalau ta'budu, kalian.
Maka yang pertama, wa qad rabbuka, bukan rabbukum, yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan alla ta'budu, yang diajak bicara adalah umum. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar diperhatikan. Ya, agar diperhatikan. Karena yang satu kok bicaranya kepada Nabi Muhammad SAW, yang satu lagi kepada umatnya. Maka tujuannya agar lebih diperhatikan, karena kan nggak nyambung gitu kan, yang satu kamu, yang satu kalian. Ini faedahnya agar lebih diperhatikan. Kemudian faedah yang kedua, kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah sayyiduna, yang bilang Nabi sendiri, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, kata Nabi SAW. Aku adalah sayyidnya anak-anak Adam dan aku tidak sombong. Maka perintah yang ditujukan kepada pemimpinnya anak-anak Adam ini juga ditujukan kepada anak-anak Adam secara semuanya. Itu faedahnya. Kenapa beda kata? Yang satu kamu, yang satu kalian. Kamunya untuk Nabi SAW dan kalian untuk umatnya. Kemudian yang ketiga, ini isyarat bahwasanya apa yang diperintahkan kepada Nabi SAW sama dengan diperintahkan kepada umatnya, kecuali kalau ada dalil khusus. Kemarin kita kasih contoh, Nabi pernah lewat kuburan, kemudian menancapkan pelepah korma. Para sahabat nanya, kenapa demikian? Maka Nabi menjelaskan, ini ada dua kuburan, dua-duanya lagi disiksa. Yang satu disiksa karena suka adu domba, namimah. Yang satu lagi disiksa, dia kalau buang hajat nggak bersih. Maka Nabi mengatakan mudah-mudahan selama pelepah korma ini basah bisa meringankan azabnya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan penjelasan bahwa itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa kita praktekin. Kita datang ke kuburan, kita nabur bunga. Ketika kita ditanya, mudah-mudahan selama bunga ini basah bisa ngeringanin siksanya. Tidak demikian. Karena beda kasus. Jadi perintah kepada Nabi SAW adalah perintah kepada umatnya, kecuali yang dikecualikan. Ada penghususan di situ. Kemudian yang terakhir, kemarin kita sampaikan bahwa ini isyarat bahwa Nabi itu diperintah, bukan Nabi memerintah. Allah merintah Nabi SAW. Artinya Nabi ini hamba. Yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kemarin kita sampaikan tentang macam-macam penghambaan kepada Allah. Ada penghambaan secara umum, artinya semua makhluk Allah yang muslim ataupun yang kafir semuanya hamba Allah secara umum. Kemudian ada penghambaan secara khusus, yaitu kaum muslimin dan orang-orang yang beriman. Kemudian ada penghambaan secara khusus plus khusus, yaitu penghambaan para nabi dan rasul. Kemudian pembahasan berikutnya, firman Allah lanjutannya adalah wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua harus berbuat baik. Itu juga Allah perintahkan. Maka di sini kita perhatikan, setelah Allah menyebut haknya, yaitu harus beribadah kepada Allah, kemudian Allah menyebut hak berikutnya, yaitu hak kedua orang tua. Pertanyaannya, mana hak Rasulullah SAW? Kok nggak disebut? Maka jawabannya, hak Allah mencakup juga hak Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam beribadah kepada Allah harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya kalimat
alla ta'budu illa iya. Kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti di dalam beribadah kepada Allah harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah dan mencakup juga hak Rasulullah. Apa hak Rasulullah? Kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah, mengikuti syariat Rasulullah SAW, atau bahasa simpelnya mengikuti sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi, para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan sunnah Nabi bisa berupa ucapan. Nabi ngomongnya bagaimana dalam hal ibadah, maka itu adalah sunnah Nabi yang mesti diikuti. Kemudian sunnah Nabi bisa berupa perbuatan. Nabi di dalam perbuatannya seperti apa, maka itu bisa diikuti. Bukan berarti Nabi ngomong, Nabi tidak berbuat, kemudian kita lakukan, berarti tidak sesuai dengan contoh Nabi, bukan berarti demikian. Artinya Nabi ngomong, kemudian dalam perbuatannya tidak misalkannya, karena ada kasus demikian. Ya, misalkannya beda dalil ucapannya dengan dalil perbuatannya. Ngomongnya begini tapi kok perbuatannya begitu. Ngomongnya kalau minum harus tangan kanan, tapi dalam riwayat kok pernah disebut Nabi minum pakai tangan kiri. Maka kalau kasusnya seperti ini, yang lebih dikuatkan adalah dalil ucapan. Atau misalkannya dalam hadis Nabi mengatakan kalau buang air kecil harus duduk misalkannya. Tapi di kasus yang lain disebutkan ada salah seorang sahabat pernah melihat Nabi buang air kecilnya sambil berdiri. Maka tetap kalau seperti ini yang lebih dimenangkan adalah dalil ucapan, bukan perbuatan. Jadi nggak mentang-mentang akhirnya kita amalkan, walaupun boleh-boleh saja sebetulnya gitu. Cuma di sini kita lagi berbicara masalah dalil yang terkuat, yaitu dalil ucapan. Kemudian juga sunnah Nabi berupa ketetapan. Nabi pernah menetapkan apa, maka itu juga bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Nabi yang berikutnya berupa penciptaan. Nabi menciptakan pada diri Nabi bentuknya begini, Nabi jenggotan, itu sunnah Nabi. Kemudian Nabi rambutnya segini, itu sunnah Nabi. Kemudian Allah menciptakan Nabi itu sifatnya jujur, amanah dan lain-lain, maka itu juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bukan maknanya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau sunnah Nabi berarti maknanya adalah harus dikerjakan. Beda kalau hukumnya sunnah, baru bisa jadi dipakai, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sholat sunnah qabliyah ba'diyah, hukumnya sunnah. Walaupun memang itu masih dikritisi oleh sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Raudhatun Nazir Usul Fiqih. Beliau mengatakan bahwa yang namanya sunnah itu nggak pas kalau dikatakan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Karena yang ngasih pahala adalah Allah, sedangkan kita bukan Allah. Makanya yang lebih pas, yang namanya sunnah adalah yang diperintahkan oleh syariat tapi nggak maksa-maksa banget. Itu yang namanya sunnah. Kalau wajib, yang diperintahkan oleh syariat tapi maksa. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya wajib, syariat maksa, pokoknya harus sholat gitu. Kemudian haram ini yang dilarang oleh syariat tegas. Kalau makruh yang dilarang oleh syariat nggak tegas-tegas banget gitu. Jadi wajib, sunnah, haram, makruh, mubah yang dibolehkan. Nah, jadi kalau ada yang bertanya mana hak Rasulullah SAW, maka hak Allah mencakup di dalamnya hak Rasulullah SAW. Karena di dalam beribadah kepada Allah harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kayak apa sih syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Ini yang harus kita pelajari bersama. Kita harus baca kitab-kitab para ulama, keterangan tentang sifat salat Nabi, sifat wudhu Nabi, kemudian hukum jual beli di dalam Islam, dan yang lain-lain. Itu syariat yang dibawa oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak menyimpulkan dengan kepala kita sendiri. Karena di dalam memahami syariat ini ibadah. Ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya tawakuf. Tawakuf maksudnya wakaf, berhenti. Apa kata Nabi berarti begitu. Kecuali masalah-masalah kontemporer yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil. Ketika ulama menjelaskan benar penjelasannya, maka mereka dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, mereka ijtihad, mereka berusaha, lihat dalil Quran, dalil sunnah, belajar bahasa Arab, lihat tafsir, lihat keterangan ini, pendapat ini, itu dan seterusnya. Ini capek ya, ngafalin, mahamin, itu capek. Makanya para ulama dapat 1 pahala. Kemudian ketika menjelaskan benar, dapat hadiah lagi. Jadi dapat 2 pahala. Ketika mereka salah dalam menyimpulkan penjelasan, mereka dapat 1 pahala, karena mereka udah berusaha semaksimal mungkin, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, kan capek itu. Sama Allah dikasih 1 pahala. Kemudian kesimpulannya salah, dapat dosa tuh. Tapi karena usahanya sama Allah, dosanya diampuni. Beda sama kita. Kita bukan ulama, tahu-tahu kita ngeluarin statement agama salah, ya sudah, dosanya double. Yang pertama kita nggak mau belajar, nggak mau usaha. Yang kedua ngomong kita ngawur sesuai dengan logika kita, ini berbahaya. Itu bedanya antara ulama dengan kita. Maka dari itu, ingin mengetahui bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, belajar. Kita baca kitab para ulama, kita hadir di pengajian, kita dengarkan penjelasan-penjelasan para ulama di dalam kitab mereka. Di situ akan terjawab bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita malas belajar, ada pengajian kita malas dengerin, ya kita nggak bakal tahu bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebentar lagi ada syariat puasa. Bagaimana syariat puasa? Atau sekarang lagi rame virus corona. Bagaimana doanya biar terhindar dari itu? Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Di antara doanya adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW, zikir pagi sore. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Atau di antara solusinya keluar rumah baca doa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Akan tetapi kalau udah baca doa, jangan sombong, tetap harus usaha. Seperti yang disebutkan, jangan begini, jangan begini, jangan begini, hindari ini, hindari ini, hindari ini. Itu tetap harus berusaha. Enggak serta-merta habis baca doa kita nampang pasti tidak kena, bukan serta-merta begitu. Gitu. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ikhtiar dari sisi syariat dengan baca doa tadi, ada ikhtiar dari sisi secara logika. Hindari ini sesuai petunjuk yang ada. Wallahu a'lam. Jadi yang berikutnya Allah mengatakan wa'budul. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Ya, kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Di sini berbuat baik, kemarin sudah kita bahas sebetulnya pada kajian subuh, kajian tafsir. Ya, berbuat baik kepada orang tua 2 hal. Yang pertama dalam sisi ucapan berbuat baik, yang kedua dalam sisi perbuatan juga berbuat baik. Kemudian lawan berbakti kepada orang tua bukan durhaka doang, 1, tapi lawannya ada 2. Yang pertama, berbakti sama orang tua, lawannya adalah durhaka sama orang tua. Kalau ada anak durhaka sama orang tuanya seperti durhaka yang kita pahami, ini salah. Kemudian termasuk lawan berbakti kepada kedua orang tua adalah tidak memberikan kebaikan sama orang tua. Artinya nggak ngasih nafkah sama orang tua. Mungkin dia nggak nyakitin orang tuanya, mungkin dia nggak durhaka sama orang tuanya, mungkin dia kalau ngomong itu sopan-sopan saja sama orang tuanya, ya. Akan tetapi dia nggak baik sama orang tuanya, ya mungkin bahasa kita nggak suka ngasih duit, nggak suka ngasih hadiah, nggak suka nyenengin orang tua. Orang tua dianggurin begitu aja lah gitu. Ini juga salah. Karena Islam memerintahkan wabil walidaini ihsana, sama orang tua harus berbuat baik.
dalam berucap berbuat baik, dalam bersikap berbuat baik, kemudian juga kita baik secara adat, kita ngasih ini sama orang tua, jangan pelit. Kemudian lanjutan ayatnya fala taqul lahuma uffin, keterangan ayat yang lain. Ya. Lanjutan ayatnya adalah imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, apalagi kalau mereka sudah tua, salah satunya atau dua-duanya. Ini kalau ada orang tua kita udah makin tua itu biasa cobaan buat kita. Kadang-kadang anak itu bawaannya sebel aja sama orang tuanya. Entah mungkin, mohon maaf ya, mungkin dia membahasakan orang tuanya cerewet, banyak ngomong, atau orang tuanya mungkin baru ini dikit udah marah. Maka di sini adalah puncaknya anak itu harus sabar, nahan diri. Jangan sampai dia gedek sama orang tuanya. Karena Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Kemudian Allah mengatakan fala taqul lahuma uffin. Ya, ketika mereka udah tua salah satunya atau dua-duanya, jangan berkata uff. Berkata uff ini dalam konteks Qur'annya. Artinya jangan berkata kata-kata yang menyakiti mereka. Kalau bahasa kita berkata ya, orang tua lagi ngomong, kemudian ya, kita katakan kata-kata yang bikin orang tua kecewa. Karena kalau kita ngomong seperti itu, ya orang tua sakit. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit hati maksudnya. Nah, wa qul lahuma qaulan karima. Yang benar seperti apa? Yang benar adalah wa qul lahuma qaulan karima. Kita berkata sama orang tua kata-kata yang lembut, kata-kata yang indah, kata-kata yang tenang. Kadang-kadang mungkin orang tua lagi sakit, ya kan? Kemudian ketika lagi sakit, orang tua ngomel-ngomel, kita diomelin juga sama dia. Ya, maka di situ kita harus sabar. Ya. Di situ kita harus sabar. Kadang-kadang mungkin anak berisik diomelin, cucunya diomelin, maka di situ kita harus sabar. Kita berkata-kata yang baik sama orang tua. Ya, kita berkata yang baik bagaimana? Insya Allah sebentar lagi sembuh misalkannya. Ini ngapus dosa, ngangkat derajat dan seterusnya. Ya, bukan malah kita belain anak kita omelin orang tua kita kasih tahu ini cucu diomelin dan tidak. Namanya orang sakit apalagi orang tua dan seterusnya, maka ini kita harus paham. Kemudian Allah mengatakan waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kita harus rendah di hadapan orang tua. Rendahnya kita bukan acting, akan tapi rendahnya minar rahmah, betul-betul rendah sayang sama orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita berdoa untuk orang tua, kita minta kepada Allah, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku kecil. Maka di sini yang jadi patokan di dalam ayat adalah kalimat yang pertama, alla ta'budu illa iya. Kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Di dalam kalimat tersebut ada makna tauhid, yaitu menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Kemudian kita menetapkan ibadah yang benar hanya ditujukan kepada Allah saja. Itu dalil yang ketiga. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang keempat. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah, beribadalah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan engkau berbuat syirik. Kita perhatikan di sini. Wa'budullah, beribadalah kepada Allah. Berarti menetapkan ibadah yang benar hanya kepada Allah. Lagi-lagi itu yang disebut. Kemudian wala tusyriku bihi syai'an. Jangan engkau menyekutukan dengannya segala sesuatu, jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Berarti di sini maknanya apa? Menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini yang sering kita sebut-sebut sebagai rukun la ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama rukunnya adalah la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah maknanya.
Kemudian rukun yang kedua, illallah. Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah saja. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya menetapkan. Ya, bahasa para ulamanya adalah isbat. Kemudian dalam ayat Allah mengatakan syai'an. Ya, syai'an. Syai'an ini kalau kita perhatikan itu bentuknya adalah nakirah. Kita belajar bahasa Arab dikit. Ada syai'an, ada asyai'a. Ya, ada pakai alif lam, ada nggak pakai alif lam. Di dalam bahasa Arab kalau pakai alif lam itu namanya ma'rifah, sudah diketahui, artinya berbatas. Akan tetapi kalau nggak pakai alif lam, syai'an itu namanya nakirah, tidak diketahui, artinya tidak berbatas. Jangan engkau berbuat syirik dengan sesuatu apapun, tidak berbatas. Mau syiriknya menyekutukan Allahnya sama Nabi, nggak boleh. Mau menyekutukan Allah sama malaikat, nggak boleh. Mau menyekutukan Allah sama wali, nggak boleh. Apalagi menyekutukan Allah dengan urusan-urusan dunia. Maka jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya beribadah kepada Allah, beribadah kepada Nabi nggak boleh. Minta sama Allah, minta sama Nabi nggak boleh. Minta sama Allah, minta sama malaikat nggak boleh. Minta sama Allah, minta sama wali juga nggak boleh. Minta di sini minta sesuatu yang tidak dimampu kecuali hanya Allah saja. Apalagi urusan-urusan dunia. Orang kalau dia tujuannya adalah dunia, pokoknya dunia, duit, maka ini sama dengan dia hamba dunia, bukan hamba Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW beliau bersabda, ta'isa abdud dinar. Rugi. Kalau tadi kan hamba dunia, bukan Abdullah tapi abdud dunia. Ini abdud dinar. Rugi hambanya dinar. Ta'isa abdud dirham. Rugi hambanya dirham. Ta'isa abdul khamilah. Ta'isa abdul khamisah. Rugi hambanya pakaian-pakaian yang istimewa. Artinya kadang-kadang orang nampang sama pakaiannya. Intinya rugi hamba-hamba dunia yang dia menjadikan tujuannya hanya dunia dan dunia. Dan ini surat An-Nisa ayat 36 adalah surat bahasan kita di tafsir kemarin. Yang hadir kajian tafsir rutin setiap Sabtu kecuali pekan pertama. Kemarin kita mengkaji tafsir surat An-Nisa ayat 36. Ya, karena lanjutannya adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ini perintah Allah, hak Allah, perintah agar hamba beribadah kepada Allah. Kemudian lanjutannya wabil walidaini ihsana. Allah memerintahkan agar hamba berbuat baik kepada orang tua, setelah Allah orang tua. Kemudian wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Allah perintahkan berbuat baik kepada kerabat, karib kerabat dekat saudara kita. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan kemarin sudah dijelaskan yang dimaksud dengan anak yatim adalah yang meninggal bapaknya dan anak itu belum baligh. Kemudian masalah piatu, ini istilah kita orang. Saya tidak mendapatkan di istilah kitab-kitab para ulama piatu. Misalnya di kitab-kitab para ulama, di kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau tafsir-tafsir yang lainnya, ini tidak ada istilah piatu. Ini istilah daerah kita lah, piatu yang ibunya meninggal. Kemudian orang miskin kemarin sudah kita sebutin. Orang miskin kalau disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, adamul mal fa askanahumul faqr. Mereka enggak punya harta sehingga mereka kesulitan. Tapi kalau di kitab-kitab fikih kemarin kita sampaikan, orang miskin patokannya makanan. Yang bisa memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari, kadang pas, kadang kurang, kadang pas, kadang kurang, ini orang miskin. Ya, walaupun dia punya AC di rumah, walaupun dia motornya bagus, ya motornya yang harga 25 juta misalkannya, motor yang gede, ya yang bagus lah.
Tapi kalau kebutuhan makannya dia ngojek misalkannya, atau dia kerja di satu perusahaan tapi gajinya biasa aja, ya kayak kita mungkin di Jakarta mungkin ya gaji 5 juta 6 juta ya pas-pasan doang buat kontrakan, buat makan, maka ini termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Beda kalau dia berlebih. Ya, kemudian Ibnu Sabil, berbuat baik kepada Ibnu Sabil, orang-orang musafir. Kemudian wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, teman samping kita. Maknanya ada 3 kemarin kita sebutnya dalam tafsir. Teman yang di samping kita, yang mana pertama bisa teman saat kita safar. Kemudian yang kedua teman hidup kita, yaitu istri kita. Kemudian yang ketiga, dua-duanya mencakup. Dan makna yang ketiga ini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa ma malakat aymanukum, dan yang kalian miliki. Yang kalian miliki juga harus berbuat baik padanya. Kemarin disebutkan dalam tafsir, yang kita miliki adalah bisa jadi budak kalau zaman dulu ada perbudakan, atau bisa jadi binatang. Ya, harus dikasih makan dan seterusnya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau kita kembangin benda-benda mati yang kita miliki, ya motor yang kita miliki, kita harus baik sama dia, rutin servis. Mobil, rumah yang kita miliki, kalau bocor dibenerin, dan seterusnya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak cinta, Allah tidak senang kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemarin kalimatnya itu yang terakhir dan sudah kita bahas pada pertemuan tafsir. Kemudian dalil berikutnya ini lebih menarik lagi. Ada 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, karena berbatas waktu, ya kemarin saya tawarkan azan dulu, kemudian kita sambung sampai qomat, atau mungkin habis sholat isya disambung dan seterusnya, tapi belum ada informasi masuk dari pengurus ke saya sehingga tidak kita realisasikan malam hari ini. Kalau mungkin kedepannya azan dulu, habis azan kita lanjut sampai qomat, pengurus sudah oke, informasi sudah masuk ke saya, insya Allah kita bisa realisasikan. Namun belum masuk, jadi tidak kita realisasikan malam ini. Kita cukup sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berbatas waktu kita tidak siapkan untuk tanya jawab. Tapi kalau ada yang kepepet penting sekali harus ditanya, ya harus dikomunikasikan, mungkin bisa ketemu saya setelah salat isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.